Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi ajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, ketua kelas silakan dipimpin. Siap, duduk. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Alex. Oke. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Dipersilakan untuk semuanya untuk berdiri ya. Selesai, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, Bapak akan memberikan motivasi sedikit dengan mengambil hikmah dari lagu nasional Bagimu Negeri. Lagu nasional Padamu Negeri memiliki makna yang sangat mendalam tentang cinta dan pengabdian pada tanah air. Liriknya yang sederhana namun penuh makna menggambarkan sebuah janji dan tekad yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil hikmah dari lagu ini sebagai motivasi untuk berjuang dan berkarya. Padamu Negeri, kami berjanji mengingatkan kita bahwa setiap langkah yang kita ambil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan negara.
Setiap usaha, sekecil apapun, adalah bagian dari pengabdian kita pada bangsa. Ketika kita dihadapkan pada tantangan, lirik jiwa raga kami mengajarkan tentang pentingnya totalitas dalam menjalani peran kita. Untuk mencapai tujuan besar, dibutuhkan dedikasi penuh, baik secara fisik maupun mental. Semoga motivasi ini terserap oleh kalian dari lagu Bagimu Negeri. Oke, sebelumnya Bapak mau bertanya kepada kalian tentang materi yang diberikan sebelumnya mengenai alat ukur presisi. Alat ukur apa saja yang kalian ketahui di bengkel teknik mesin? Vernier, mikrometer, garis. Oke, terima kasih. Dan kenapa alat ukur itu penting dipelajari? Kenapa? Alat ukur itu penting untuk dipelajari. Penting karena mengukur benda kerja yang sangat presisi. Ya, betul sekali. Untuk jawaban teman kalian, oke, kita kasih aplaus. Karena alat ukur sangat penting untuk praktek dalam teknik mesin, apalagi di dunia industri ya, manufaktur, karena mereka memastikan bahwa produk dan komponen yang dihasilkan memiliki ukuran dan spesifikasi yang sangat akurat atau presisi atau presisi, dan sudah diuji dengan alat ukur yang memiliki presisi yang sangat tinggi. Untuk memenuhi tuntutan dunia industri tersebut, kita harus menguasainya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian ke soal pretest terlebih dahulu ya. Oke, disiapkan untuk handphonenya. Baru 7 peserta.
Baru 9. Yang lainnya semuanya ada 21 ya? Karena si Ayak tidak masuk ya. Sudah masuk grup. Sudah. Dua lagi. Dua 21 ya. Bisa kita mulai? Oke. Sama.
Bisa. Download game apa? Download. Itu apa benda? Internet. Pakai hotspot ya? Murah kok. Wifi. Oke, selesai. Selesai ya. Hasilnya sangat memuaskan ya. Oke, mari kita menuju ke materi ya. Di sini Bapak akan memberikan materi memahami alat ukur mekanik presisi, jangka, sorong, atau vernier kaliper. Nah, hasil dari tujuan pembelajaran ini, setelah pembelajaran selesai, kalian harus bisa menjelaskan definisi jangka sorong secara mandiri dan tanpa membuka buku atau catatan. Menjelaskan bagian-bagian jangka sorong, menjelaskan fungsi bagian-bagian jangka sorong secara mandiri dan tanpa membuka buku. Dan fungsinya, fungsi bagian-bagian jangka sorong, dan menjelaskan prosedur penggunaan jangka sorong sesuai dengan fungsinya sesuai SOP. SOP itu standar operasional prosedur ya, secara mandiri dan tanpa membuka buku atau catatan. Nah, ini.
Jangka sorong atau vernier caliper merupakan alat ukur yang mempunyai ketelitian cukup tinggi untuk mengukur panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung. Nah, ini bagian-bagian jangka sorong juga penggunaannya. Jelas tidak? Nah, di situ ada nomor di setiap alat ukurnya atau jangka sorong itu ya. Nomor 1 itu rahang bawah. Kegunaannya untuk mengukur diameter luar dan tebal. Yang kedua, rahang atas. Kegunaannya mengukur diameter dalam. Dan badang kedalaman, kegunaannya untuk mengukur kedalaman dan ketinggian. Skala utama, itu di skala utama itu ada 2 satuannya, ada 2 satuan, satuan inci dan satuan mili. Yang di atas itu adalah satuan inci dan yang di bawah adalah satuan milimeter. Skala Nonius juga sama, ada 2, ada di bagian bawah dan ada di bagian atas. Yang di bawah skala Nonius untuk satuan milimeter, yang di atas untuk satuan inci. Knop penggeser itu ada ya di gambarnya itu ya, ditunjukkan pada nomor 8. Kegunaannya untuk menggeser rahang geser. Jadi ada yang bisa digerakkan dan juga ada yang tetap ya. Kalau kita mau menggerakkan atau kita mau ukur, yang kita geser adalah rahang knop penggeser ya. Yang terakhir, baut pengunci. Di saat kita dalam pengukuran, jangan lupa kita untuk mengunci. Kegunaannya untuk mengunci rahang geser agar tidak geser-geser lagi, tidak berubah ukurannya. Nah, ini macam-macam ketelitian jangka sorong. Jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mili. Skala utama yang bagian atas, skala Nonius yang bagian bawah. Didapatkan dari mana kita untuk ketelitian 0,1? Nah, ini caranya. Dari jumlah skala Nonius, misal ini ya, skala Nonius itu 10. Ini 10. Dan berhentinya angka 10 itu, dan N itu ditentukan panjang skala utama atau SU skala utama dibagi dengan jumlah strip pada skala Nonius. Dan jumlah strip itu adalah 10. 9 dibagi 10 didapatkan 0,9. Dan X itu skala utama ya. N itu skala Nonius. Tinggal 1 itu 1 mili ya, dikurangi 0,9 didapatkan 0,1 ini untuk angka ketelitian. Angka ketelitian dengan angka 0,05 mili juga sama seperti itu. Tinggal kita bagi dengan jumlah strip pada skala Nonius. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Caranya untuk menemukan ketelitian 0,5, X itu adalah 1 mm. X itu di skala utama ya. N skala Nonius. Panjang skala utama atau
skala SU, skala utama dibagi dengan jumlah strip pada skala nonius. Jumlah strip 20 strip. Maka 39 dibagi 20 hasilnya 1,95 mm. I sama dengan 2x dikurangi N sama dengan 2 dikurangi 1,95 dan didapatkan 0,05 mm. Jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. X itu 1 mm dan N panjang skala utama atau SU dibagi dengan jumlah strip pada skala nonius. Jadi sama ya seperti angka ketelitian sebelumnya ya. Dan cara pembacaannya pada jangka sorong. Yang pertama, kita lihat skala utama, perhatikan angka terakhir sebelum 0 pada skala nonius. Skala nonius itu yang bawah, yang ini. 0 berhentinya di mana, skala nonius kita sudah bisa menentukan skala utama. Yang kedua, skala utama dan skala nonius segaris. Hitung skala noniusnya. Yang ketiga, jumlahkan hasil pembacaan skala utama. Contohnya, lihat pada gambar. Di skala utama, kita dapatkan 9. 9 ini dari berhentinya 0 pada skala nonius, itu lebih dari 9. Satu strip itu nilainya 1 ya, 1 mili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka didapatkan untuk skala utama itu nilainya 9 mm. Dan skala nonius, kita cari yang lurus, garis skala nonius yang lurus dengan skala utama. Ini. Ya, didapatkan 3 strip pada skala nonius. Maka untuk pembacaan skala nonius, 3 strip tadi yang lurus dengan skala utama dikali angka ketelitian 0,05 didapatkan 0,15 dan jumlahnya untuk pembacaan akhir 9 ditambah 0,15 didapatkan hasilnya 9,15 milimeter. Nah, berikut macam-macam pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama, mengukur untuk dimensi atau ukuran luar benda ukur. Langkahnya, buka rahang penggerak bawah. Nih, contoh kita pada alatnya. Buka rahang penggerak bawah. Tuh, ya. Gunakan rahang tetap dan rahang gerak. Contohnya untuk mengukur bagian luar benda ukur seperti ini. Ya. Yang kedua, pengukuran untuk dimensi atau ukuran dalam benda ukur. Langkahnya buka rahang geser seperti tadi, rahang geser. Gunakan tanduk tetap dan tanduk gerak. Ini ya yang atas ya, untuk mengukur diameter dalam benda ukur. Seperti ini. Terus kunci mistar sorong. Kunci agar tidak tergeser. Lakukan pembacaan. Yang ketiga, mengukur ketinggian dan kedalaman benda kerja. Contohnya seperti ini. Ya.
Jadi alat ukur dengan benda itu harus rata, jangan miring. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran menggunakan jangka sorong. Di situ ada gambar, itu menunjukkan dan mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang benar, itu sejajar ya. Tidak dengan yang salah itu mengukurnya itu di ujung ya, di ujung rahangnya. Dan sedikit miring, itu salah. Ini pengukuran diameter dalam, contohnya, dan pada gambar, dan itu yang benar itu papak ya, atau lurus dengan benda yang akan kita ukur, tidak dengan gambar yang salah, itu sedikit nyerong. Ini pengukuran kedalaman, dan yang benar itu benda dan alat ukur itu harus sejajar ya, harus nempel semua, tidak dengan gambar yang salah itu ada celah sedikit ini ya, dan hasilnya itu akan miring. Nah, berikut Bapak tampilkan video mengenai kegunaan jangka sorong.
garis yang paling sejajar dengan skala utama. Di sini kita lihat yang paling sejajar dengan skala utama adalah di 0,4 mm. Di sini 5, 10, 15, 20, bagian hingga 20 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,4 mm. Sehingga skala utama 29 ditambah skala minus 0,4 mm hasilnya adalah 29,4 mm. Untuk cara membacanya, misalkan katanya hasil program kita lihat pertama ini 0 skala minus dia sudah melebihi dari 15 mm. Jadi skala utamanya adalah 15 mm. Selanjutnya kita cari garis pada skala minus yang paling sejajar dengan garis pada skala utama. Jadi kita lihat ini garis yang sejajar dengan skala utama. Maka di sini nominal desimalnya adalah 0,62 mm. Jadi skala utama 15 mm ditambah 0,62 mm adalah 15,92 mm. Selanjutnya kita lihat hasil ukuran berikut. Di sini skala utamanya dia 30 mm karena di sini skala minus garis 0 sejajar dengan garis skala utama pada 30. Jadi kalau ini sejajar otomatis dia pasti 30 mm. Kita lihat juga di skala minus 10 ini juga sejajar. Kan jika yang 10 skala minus sejajar dengan skala utama dan 0 skala minus sejajar dengan skala utama, maka ini bisa dipastikan hasil pengukurannya pasti 30 mm. Terakhir kita lihat hasil pengukuran berikut. Di sini garis 0 pada skala minus berada pada posisi seperti ini. Dia belum melewati 1 mm sehingga hasilnya di skala utama adalah 0 mm. Kita langsung saja cari nilai desimal pada skala minus. Yang paling sejajar itu ada di garis skala minus 7 sehingga hasilnya 0,7 mm. Sehingga pengukuran ini hasilnya adalah 0,7 mm. Sekian video pembahasan tentang yang nasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut videonya ya. Ada yang ditanyakan mengenai video tersebut? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita bagi kelompok. Dibagi kelompok, satu kelompok 5 orang. Oke, silakan. Boleh, tempatnya dirubah, boleh. Ini jangan perempuan semua campur sini. Masuk ke situ. 4 masuk sini, 5 nih. 1.
1, 2, 3, 4, 5. Sana kurang 1. 1 ke sana 1. Ada yang 6 1 ya? Ini 1 nih. Dan ayo. Ke sana 1. Empat kelompok ya, pas ya. Oke, siap kelompok perwakilan sini maju 1 untuk mengambil alat ukur, benda ukur ya, sama soalnya. Ini nih. Yang berapa? 0,5 ada Pak? 0,2 ya Pak? Iya, iya. Ini loh. Terus kalau berapa Pak? Yang urutannya udah ini udah benar. 0,5. 0,5. Ya 0,5. Berbahaya. Ya. Sudah, per kelompok sudah mendapatkan benda kerja, sudah ada. Alat? Soal? Belum. Sudah? Belum ada. Ya, silakan diukur benda kerjanya, lalu hasil ukurnya ditulis di itu ya, lembar tulis saja. Diukur benda kerjanya, dibaca, lalu hasilnya ditulis di LKPD. Ketelitian berapa itu? 0,05. Gabung ya kelompok, karena kelompok itu harus saling berdiskusi. Gimana?
Apanya? Presentasinya? Iya, semua Kak, bawaan Semua. semua. Itu bagian apa saja yang diukur? Panjang, diameter luar, diameter dalam, kedalaman, Pak. Panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Iya. Mana benda kerja? Ketelitian berapa? 0,05. Ketelitian berapa? 0,5, Pak. 0,05. Iya. Harus nyoba ya. Semuanya harus kebagian menggunakan alat ukurnya dalam satu kelompok itu. Diameter dalam. Jangan lupa temannya untuk mencoba ya. Iya, Pak. Nol koma nol 0,02. dua. Iya, Pak. Ini. Coba pakai kamera HP.
Dan 6. Yang nanti dia ya. Komandan yang sama lagi. Presentasi apa aja Pak? Halamannya itu sudah tidak terpakai lagi, jadi panjang aja udah, karena dia tuh bentuknya tabung ya. Kalau kedalaman kan ujungnya itu rapat, tertutup, tidak usah kedalaman. Jadi panjang, diameter luar, diameter dalam itu hasil ukurnya berapa, dan benda yang diukur itu namanya apa, terus alat yang kita gunakan sebagai untuk mengukur itu namanya apa. Ya ini aja Pak, membaca hasil pengukuran yang kamu sudah dapatkan ini. Nanti yang lainnya belum selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, sesuai barisan aja. Untuk pembagian kelompok, nama kelompok ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Dan lupa teman-temannya itu di-share. Ya. Harus mencoba. Nyoba belum? Cuma diameter luar dari panjangnya panjang. Panjang. Ya. Baca. Kunci. Lepas. Baca. Tentukan dulu skala utama Chan. Boleh oret-oretan boleh. Mana 0 skala nonius? 0 mana 0? Ya. Berhenti di mana? Tentukan skala utama. Itu kan sudah 6. Ya. Lebihnya berapa?
Udah jangan digerak-gerak. 60. 62. Enam puluh. Hasil ukurnya berapa itu? 60. Panjang. Ya panjang. Lurus, Pak. Belum. Itu kan sama saja dengan kedalaman. Ya. Jadi ini tuh apa? Bentuknya tabung, jadi tidak ada kedalaman. Boleh kita mengukur panjangnya saja, boleh kita ukur kedalamannya saja, salah satunya saja. Ya, karena kalau kedalaman sih satunya itu tertutup ya. Kalau kedalaman. Berapa hasilnya, Chan? 62, mana yang lurus, yang sejajar? Di angka 5. Di angka 5. 62,5. Coba diameter apa yang belum? Diameter luar. Diameter luar, Chan. Salah. Ya, itu seperti itu. Kunci, lepas, baca. Berapa? 43,2. Sudah? Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengukuran presisi benda dengan jangka sorong. Saya Dija Banca. Saya Hasan. Langsung saja saya ingin membacakan tabel pengukuran yang telah kami ukur dari benda tabung ini. Dengan panjang 63 mm, diameter luar 37 mm, dan diameter dalam 22,25 mm. Itu saja dari hasil pengukuran kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bikarya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang telah kamu pelajari dari proyek ini?
Ya, dari proyek ini kami dapat belajar tentang cara mengukur benda dari jangka sorong dan juga eh, mempelajari tentang Vernier Caliper. Tidak ada yang lain? Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelompok 3. Mau bertanya skala berapa yang dipakai? Kami menggunakan Vernier Caliper dalam skala 0,05 mm. Makasih. Sama-sama. Saja sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Widya Kusuma. Saya Wisnu. Saya Wijaya. Saya Reza. Saya Cantika. Akan mempresentasikan hasil dari tabung. Dengan tabel pengukuran panjang 62,90, diameter luar 38,1, diameter dalam 22, kedalaman 62,90. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa kesulitan yang kamu hadapi dalam menggunakan jangka sorong dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, saya mau menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Bagaimana apa kesulitan yang kamu hadapi menggunakan jangka sorong dan bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja ini tidak ada kesulitan karena sangat mudah untuk dihitung. Ada lagi? Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengukuran benda kerja. Benda yang diukur yaitu tabung, berbentuk tabung. Panjang 63,35 mm, diameter luar
37 mm. Diameter dalam 21,55 mm. Kedalaman 63,35 mm. Ada yang mau Ada ditanyakan? yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana peran kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas? Apa sih? Sangat baik dan kerjasama dengan baik. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil liburan kami. Perkenalkan, nama saya Teguh. Nama saya Dewi. Nama saya Cantika. Nama saya Nova. Nama saya Giono. Benda yang diukur adalah tabung. Dimensi yang diukur panjang 63,20 meter. Diameter luar 37,10. Diameter dalam 22,40. Kedalaman 63,20. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Berapa ketelitian yang digunakan Vernir Kaliper kelompok Anda? Saya akan menjawab pertanyaan dari Cica. Ketelitian yang digunakan Vernir Kaliper kami adalah 0,05. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Sekian dari kami kelompok 4, izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita kembali lagi atau enak posisi seperti ini? Seperti ini saja? Ya. Oke, kita kembali lagi untuk ini ya. Mengerjakan soal post-test.
Perwakilan untuk mengumpulkan benda yang diukur sama alat ukur juga LKPD-nya ya. Lima lagi. Satu peserta lagi. Sudah semua? Sudah? Kita mulai ya.
Sudah? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kasih aplaus. Oke, dari hasil post test tadi, setelah kita mempelajari tentang materi alat ukur presisi jangka sorong, Bapak yakin kalian pasti bisa, dan Bapak mau bertanya kepada kalian bagaimana dalam mempelajari jangka sorong atau alat ukur presisi di materi ini. Gimana? Sangat mudah. Yang lainnya? Bagaimana? Sangat menyenangkan. Ada kesulitan untuk cara pembacaannya? Mudah ya? Untuk mengukur ketelitian itu harus teliti juga matanya ya? Karena dalam pengukuran mendapatkan skala nonis itu kita harus jeli untuk melihat mana garis yang lurus antara skala nonis dengan skala utama ya. Oke anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi pertemuan berikutnya mengenai
mikrometer. Itu alat ukur juga ya. Dan sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Meja dan kursi kita tempatkan ke tempat semula ya.